Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Peran. Puan. Oke, puan-puan di luar sana, selamat datang di segmen kita yaitu Kacamata Puan. Nah, Kacamata Puan ini adalah kacamata atau sudut pandang dari kita ya, si perempuan ya. Jadi kita menganalisa, berita-berita atau menganalisa kasus-kasus ya yang sedang viral atau Yoi. momentumnya sedang pas pada saat ini, Dan oke? terutama dengan teman-teman kita para puan-puan yang ada di luar sana, bener kan? Betul betul, Oke. pasti kaitannya adalah dengan isu perempuan. Yes, Nah, betul banget. kalau yang mau kita bahas di segmen sekarang adalah apa, Tasya? Mengenai masuk bulan Juli. Juli. Nah, ini idenya adalah berani punya anak, berani juga penuhi haknya. Betul Nah, kalau banget. misalkan bulan Juli, Mhm. emak-emak tuh biasanya ya Mulai emak-emak pusing sama sama yang apa? namanya 2 hal. Yes, Yang apa aja? pertama itu adalah biaya liburan. Ya, Nah, mulai betul. berasa kan? Udah mulai masuk liburan Bener ya? ya, libur anak sekolah ya, Bener. budgeting otomatis naik kan, Yes, harus terus apa, estimasi gitu diestimasi, ya, bener ya, di-budgeting, direncanain di-list. terus ya. Yang kedua, Terus yang kedua apa? biaya masuk Ah, sekolah. bener banget, karena udah pasti liburan, kan Mhm pasti masuk sekolah dong. mhm. Nah, itu harus Cepet ada banget tuh ya. budget-nya loh. Oh my god, bener, 1 bulan yang sama. Jadi bukan hanya masuk sekolahnya yang ngeluarin budget gede, tapi juga ketika kembali lagi masuk ke sekolah, itu juga Mhm, ngeluarin biaya juga yang gede. bener banget. Nah, kalau misalkan kita nggak pinter-pinter nih para puan ya, untuk atur budgeting-nya di bulan yang sama, which is itu bulan Juli, Mhm ya kan. mhm, Tadi demand-nya untuk, nyenengin anak, liburan betul. sekolah, kan mitosnya adalah gini, kita bisa liburan ke mana pun, yang penting anak seneng, ya Betul kan. Orang betul tua akan betul bahagia yang betul penting anaknya banget. seneng, ya kan. Mhm mhm. Terus udah gitu ngomongin liburan itu, ngomongin lagi juga nanti, aduh bakalan masuk sekolah, belum prepare ini segala macem, belum Betul. lagi nanti kalau oke biaya sekolahnya udah ada deh masuk budgeting ya, udah tahu nih berapa Betul. nih. Apalagi naik tingkat ya, misalkan dari SD ke SMP, misalkan gitu, atau Mhm SMP ke SMA gitu ya. mhm. Terus belum lagi yang tak tertulis, Nah, itu ya yang kan. harus di-budgeting Nah, itu. oke Tasya, Coba kita bayangin ya. mulai sekarang. Kita masuk Gimana nih? mitos pertama, Mitos itu ya. pertama mitos pertama adalah gue dulu ya, lo kasih tahu Mhm. faktanya ya. Oke. Mitos pertama adalah liburan ke mana pun, tadi gue bilang, liburan ke mana pun yang penting anaknya seneng. Faktanya apa? Mmm, Faktanya kalau dari sisi perencanaan keuangan nih puan-puan di luar sana itu harus tahu, sebelum kita melakukan, namanya liburan gitu ya, Ya, kita harus tentukan dulu, kita breakdown dulu nih ya, apa saja yang harus menjadi, tujuan atau menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, tuh. Yang pertama adalah kita harus tentukan dulu tujuan liburannya di mana atau tempatnya. oke. Kita tuh mau liburan di mana, kita harus pilih antara kita mau staycation. Staycation tuh kita berarti liburannya hanya di dalam kota aja ya, atau Ya, dekat-dekat rumah aja. Atau mungkin kita mau liburan di dalam kota tuh mungkin kita keluar ke rumahnya saudara, nginep gitu ya, keluarga terdekat gitu. atau Atau staycation mungkin di hotel doang di Jakarta betul misalkan. betul, atau yang paling memang sudah well prepare kita rencana untuk liburan ke luar negeri. Ya, Nah, itu bisa jadi gitu kan, buat jadi opsi. Nah, tapi sebelum kita menentukan tujuan itu, kita juga harus melakukan yang namanya anggaran. ya, Anggaran itu estimasi budget ya. Karena buat perempuan ini biasanya jadi suatu hal yang wajib gitu ya. Tapi kalau buat laki-laki yang penting kan ya keluar rumah aja dulu, nggak masalah ngeluarin budgetnya, uangnya mhm. berapa urusan nanti belakangan, bener ya? Bener bener. Nah, Kalau kita ibu-ibu tuh pengennya anaknya tuh, aduh kayaknya anak gue happy kalau gue ajakin liburan yang proper gitu. Padahal kalau bapaknya bener, kan mikirnya, ya udahlah ya, makan aja di luar atau cuman ke Dufan aja, ke bener bener playground aja juga bener. jadi ya Mereka kan? udah happy gitu kan. Heeh, bener. Nah, kita sebagai perempuan harus mikirin gimana caranya tujuan liburan kita itu juga bermakna, Ya, bukan hanya keluarga kita tapi buat anak-anak kita nih ya kan. Samping itu harus ada budget yang harus diperhitungkan. nah, Budgetnya apa aja yang perlu di-list. Yang apa aja? pertama sudah pasti kita harus ngeliat nih, kita bikin pos pengeluaran gitu ya, ini udah aku Mhm, catat juga beberapa. Yang pertama adalah transportasi. oke. Biaya yang paling besar dikeluarkan biasanya di transportasi. Transportasi sama akomodasi, Yes, ya betul kan? banget. Karena kita harus memperhitungkan nih, kita akan stay tadi di mana. Kalau misalnya pilihannya liburannya domestik dalam kota berarti kendaraan aja gitu ya, mobil sekeluarga terus hitung Mhm, bensinnya, lalala gitu ya.
cek juga kendaraannya sudah fit atau tidak gitu kan. Mhm. Dan kalau misalnya kita pilihnya untuk liburan ke luar kota atau ke luar negeri, berarti kita harus memperhitungkan yang namanya transportasi darat, laut, atau udara gitu kan. Mhm, Nah itu betul. harus dihitung. Berikutnya adalah tadi akomodasi ya kan. Kita Mhm. mau stay di hotel atau stay di rumah saudara itu semua pasti ada biayanya, bener nggak Betul ya? betul. Mau mulai yang hotelnya biasa-biasa aja, Bintang 5 villa, kayak resort, iya, bener atau ya, Airbnb kek, gitu Airbnb ya. gitu ya, tapi juga harus diperhitungkan nih, ini kondisinya memungkinkan nggak, Ya, amenities-nya juga memungkinkan nggak buat keluarga kita. Dan yang berikutnya adalah makan minum ya. Makan minum itu kita juga harus budgeting ya, perhatikan. per harinya ya? Bener banget, itu harus dihitung per hari, karena apa, kadang kita suka berlebihan karena mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak kita gitu ya, Mhm. akhirnya anak minta apa pun kita harus support, Iya, benar benar, ya diiyain kan? aja ya, dia Iya minta bener, udah makan di mana hari mhm, ini, udah seharian kita main segala macam, dia minta mainan, minta boneka, mhm, minta apa segala macam aja kita turutin. turutin, Oke. mainan tuh paling utama Iya, ya. betul. Nah, yang berikutnya adalah tiket masuk wisata, ya. Tiket masuk wisata ini di sini wahana. Contoh lah, kalau kita milih untuk pergi ke, dalam kota deh, misalnya ke Ya, Ancol aja ya, gitu ya, ya paling itu gampang. paling gampang ya. Misalnya kita harus perhitungkan tuh tiket masuknya berapa, yang akan pergi siapa aja gitu ya, keluarga yang mau ikut siapa aja nih gitu Ya. ya. Nah, itu kira-kira kita mau masuk wahana lain itu akan ada biaya tambahan atau enggak, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita milih untuk ke luar negeri, kira-kira tempat wisata yang mau kita datengin itu juga berbayar atau enggak? Ya, Itu juga harus karena kan di diperhitungkan. itinerary-nya kan nanti kan setiap harinya tuh kan harus kita budgeting itu ya sebenarnya ya. Bener Di bener. luar dari tadi yang, apa, yang lo sebutin yang makan, minum, Mhm, terus sama yang wahana-wahana, hari itu kita ke berapa wahana ya betul kan. betul. Terus udah gitu belum lagi kalau misalkan beli, apa, kebutuhan-kebutuhan lain ya Betul kan. Ya betul. misalkan kayak mau naik Arum Jeram ya kan, Mhm, misalkan dia butuh apa lagi nih tambahannya, atau misalkan mhm. butuh, beli yang buat apa tuh namanya, tempat handphonenya, Iya, misalkan kayak gitu-gitu cap-nya, jas kan. hujannya Ya misalnya, salju-salju, belum lagi beli bener. Itu coat-nya. harus diperhitungkan loh. Memang banget, Dan oke. itu biasanya kita perhitungkan juga, sebagai bentuk ada salah satu tambahannya itu adalah oleh-oleh. Oleh-oleh dan belanja Oke. itu masuk dalam kategori satu, bucket yang sama tuh, Oke estimasi oke budgetnya oke. ya. Karena kenapa? Kita harus hitung, oleh-oleh itu baik kita di dalam atau luar negeri gitu ya, kita harus memperhitungkan yang namanya kita akan beli sesuatu yang akan kita bawa pulang. Entah itu Mhm, tadi mainan bentuknya, entah entah itu dia makanan. jajanan gitu ya, entah buat kita sendiri atau mungkin buat orang keluarga di rumah, atau tetangga kita, Pak Mhm. RT kita gitu kan. Iya iya, Itu bener. semua harus diperhitungkan, itu Karena masuk emang harus budgeting. orang Indonesia nih, karena kita budayanya tuh nggak enakan ya. Bener Kalau kita bener, ke mana-mana jalan-jalan itu nggak bawa oleh-oleh, mhm ya mhm, kan. bener Jadi itu bener. emang harus banget dimasukin ke Betul budget. betul Itu yang betul gue betul. aja secara pribadi tuh suka kayak kelewat tuh, "Oh iya ya, gila ya budget oleh-oleh gue nih hampir sama kayak budget makan gue," gitu ya. Nah, jangan sampai Oke malah oke. hampir sama dengan budget transportasi, Iya ya ada benar yang sampai kayak benar, begitu, benar ya benar, kan. oke. Dan yang berikutnya adalah sebagai perencanaan keuangan ketika kita melakukan estimasi budget, kita harus yang lakukan namanya budget untuk dana cadangan. Ya. Estimasinya itu adalah 10-15% dari total budget kita yang sudah kita perhitungkan. Oke misalnya? Contohnya, kalau misal terjadi apa-apa di jalan ya, kita pakai Oke. mobil nih ya, tiba-tiba bannya, kempes gitu ya, Mhm. atau misalnya tempat wahana yang udah kita estimasikan dengan budget sekian, ternyata nyampe sana, Karena peak harganya season misalkan, naik, peak iya. season gitu ya, harganya naik, ya kan. Terus di sana yang biasanya harga hotelnya juga normalnya berapa, tiba-tiba juga melonjak Oke tinggi, ya oke. kan. Misalkan kalau walk-in ya, kalau hotelnya Betul walk-in ya? betul, walk in. Dan kadang kita Oke. juga harus mengestimasikan itu masuk ke dana cadangan atau dana darurat ketika kita melakukan yang namanya perjalanan atau bersama keluarga, Oke, gitu. Nah sip, itu. Nah, ada berikutnya nggak? Ada dong? mhm. Nah yang berikutnya adalah ini, fakta yang kedua. Kayak Oke, tadi kan kita membicarakan tentang liburannya. heeh, Nah tapi sekarang belum selesai. oh salah. Ini di-cut di bagian ini nih. Kan 2 menit lagi, oke. Heeh. Baiklah, yang Apa? berikutnya adalah jangan lupa kita punya yang namanya promo. Nah, sekarang kan banyak banget e-commerce gitu yang jual promo, tiket, lalala gitu yang Nah diskon-diskon bener ya. bener bener. Sebagai perempuan-perempuan gitu, para perempuan pintar di luar sana, kita harus memanfaatkan yang namanya promo itu. Iya, jadi nggak apa-apa anaknya modal diskon tuh nggak Nggak apa-apa banget apa-apa loh. nggak apa-apa. Iya Kalau yang sebagai penting perempuan jangan malu untuk memanfaatkan diskon ya, bener bener teman-teman ya. bener. Gimana Itu caranya penting. biar bisa dapat,
diskon, coba Nah, Tasya kasih tahu. jauh-jauh hari gitu ya, biasakan untuk searching-searching, browsing-browsing itu cari itinerary yang memang bisa, ngepres budget gitu ya, atau mungkin cari alternatif-alternatif yang mungkin lebih murah gitu kan, itu penting. Dan cari tempat-tempat yang memang ramah keluarga, hemat biaya, itu penting juga. Oke Nah, dan yang terakhir yang paling penting sebenarnya, lakukan evaluasi. oke. Jadi ketika kita melakukan perjalanan bersama keluarga, lakukan evaluasi baik dari sisi budget yang sudah kita keluarkan, dan yang Mhm, kedua adalah evaluasi bersama dengan anak-anak kita. Itu oke. penting. Iya, Kenapa? Itu bisa jadi titik di mana untuk, sebagai panduan kita ya, merencanakan juga liburan di next, liburan berikutnya lah, liburan ibaratnya kayak berikutnya, gitu. oke. Jadi gimana, liburan hari ini tuh gimana, kalian dapetin Bener apa gitu ya kan. bener, Jadi mereka happy iya nggak, bener, gitu. sesuai sama perencanaannya enggak gitu ya, dan Bener, dari awal memang sebaiknya kalau anak udah let's say misalkan anaknya udah SD lah ya minimal ya, mhm, diajak diskusi ya, betul disepakati tempat tujuannya kita mau ke mana nih, biar mereka juga betul. komitmen kan. Iya, Jadi, puan-puan juga nanti sama anaknya engage-nya juga lebih enak, jadi jangan istilahnya nih betul. liburan ini karena mau mamahnya Iya, bukan hanya atau tempat mau ayahnya, iya kayak gitu. bener, Jadi yang ada bener-bener belanja dong Maknya ya, heeh. bener. Jadi kalau anak sekarang ya, kalau misalnya diajak ke mall, mereka juga kan males, capek Mhm jalan mhm gitu ya, kadang mhm. ada yang tidur-tiduran, ada tuh yang tantrum gitu kan Mhm anaknya, mhm karena mhm, mereka karena nggak merasa capek. bener, mereka nggak merasa happy dengan perjalanan tersebut, gitu. Oke, siap. Nah, mudah-mudahan tips yang tadi disampaikan buat puan-puan semua untuk ngatur liburan yang terbaik untuk anak-anak dan sesuai budget, itu bisa diaplikasikan tentunya ya. Sip, Oke, oke. itu aja ya, Ca. Mudah-mudahan bermanfaat ya, puan-puan. Dah, sampai ketemu lagi di segmen Kacamata Puan berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share konten-konten ini jika bermanfaat untuk puan-puan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.